So, I mean, Oh, he just hesitated there, and that is number 6. Gawang Vietnam belum ternoda, leg pertama jadi kesempatan emas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan lebih dulu jadi tuan rumah dalam duel lawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Momen tersebut jadi kesempatan skuad Garuda untuk menabung keuntungan. Pasalnya, laga leg kedua tidak akan berjalan mudah karena harus bermain di hadapan pendukung Vietnam. Dengan kondisi demikian, Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan atmosfer kandang di SUGBK untuk bisa memberikan pukulan telak bagi Vietnam di laga perdana. Dukungan puluhan ribu penonton bakal jadi semangat tambahan bagi perjuangan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Selain itu, kehadiran supporter juga bisa memberikan tekanan pada Vietnam yang berstatus tim tamu. Bila Timnas Indonesia mampu mengajar Vietnam dengan skor meyakinkan, kepercayaan diri untuk menghadapi Vietnam pada leg kedua akan meningkat drastis. Namun, perlu menjadi catatan penting untuk skuad Garuda bahwa Vietnam sukses melalui 4 pertandingan di fase grup dengan catatan clean sheet di seluruh laga. Laos, Malaysia, Singapura, dan Myanmar tidak mampu membuat Dang Van Lam memungut bola dari gawangnya. Keberhasilan Vietnam mencatatkan clean sheet ini tentu jadi tantangan bagi Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Dendy Sulistiawan dan kawan-kawan dituntut untuk bisa membongkar pertahanan Vietnam serta menaklukkan Dang Van Lam. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan tim merah putih dalam menatap laga semifinal tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan penyerang Timnas Indonesia, Budi Sudarsono. Jelang duel lawan Vietnam, Budi menilai mentalitas harus ditingkatkan. Ini sangat vital sebab sistem gugur cukup dipengaruhi mentalitas bertanding. Menurut saya mental itu lebih penting. Kalau skill saya rasa sama. Mental mereka harus petarung, harus pemenang, kata Budi kepada cnnindonesia.com. Dalam pandangan Budi ada beberapa hal yang mempengaruhi mentalitas. Selain fisik prima, penampilan awal yang baik jadi kuncinya. Kesalahan demi kesalahan akan membuat mental pemain terpuruk. Terutama jangan mudah salah, baik dengan bola atau tanpa bola. Mudah salah itu dalam artian kita dribbling bola melewatin orang lain lalu salah. Ketika itu terjadi, mentalitas akan semakin terpuruk. Terus passing dipotong lawan, itu mempengaruhi. Jadi jangan mudah hilang bola, jangan mudah salah. Kalau itu sudah bisa dilakukan, otomatis mental dan kepercayaan diri akan tumbuh. Jelas Budi Sudarsono. 3 persamaan Indonesia dan Vietnam di Piala AFF 2022. Indonesia akan berduel dengan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Indonesia berstatus sebagai runner-up grup A sedangkan Vietnam jadi juara grup B. Jelang duel kedua tim di semifinal Piala AFF edisi kali ini, Timnas Indonesia dan Vietnam ternyata memiliki sejumlah persamaan. Dan berikut ini ulasannya. Yang pertama, poin. Indonesia dan Vietnam sama-sama mengkoleksi 10 poin dari 4 laga fase grup Piala AFF, yakni dari hasil 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bedanya, Vietnam sudah bisa jadi juara grup dengan nilai 10, unggul 1 angka atas Malaysia. Sedangkan Indonesia jadi runner-up grup karena kalah selisih gol dari Thailand. Yang kedua, jumlah gol. Indonesia dan Vietnam sama-sama membubuhkan 12 gol di fase grup ini. Itu berarti Indonesia dan Vietnam memiliki rata-rata torehan 3 gol per laga. Kemenangan terbesar Indonesia di fase grup ini adalah 7-0 saat menghadapi Brunei Darussalam. Sedangkan kemenangan terbesar Vietnam adalah ketika menghajar Laos dengan skor 6-0. Yang ketiga, distribusi pencetak gol. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama memiliki 9 pemain yang telah mencetak gol di Piala AFF 2022. Pemain Vietnam dengan gol terbanyak adalah Nguyen Tin Linh dengan 3 gol. Sedangkan Timnas Indonesia dipimpin oleh Dendy Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, dan Mark Locke yang telah menorehkan 2 gol. Terlepas dari kesamaan tersebut, mantan pemain Timnas Indonesia Budi Sudarsono menilai tim Garuda belum tampil konsisten di Piala AFF 2022 ini, terutama saat tampil dalam laga kandang. Itu dianalisis Bumber berjulukan Piton tersebut setelah mengamati 4 pertandingan Timnas Indonesia. Menurutnya, ini tanda bahaya bagi skuad Garuda yang akan tampil di babak semifinal. Sementara soal kinerja lini depan Timnas Indonesia, Budi menilai ada perkembangan meski masih sering membuang peluang. Jajaran lini depan tim Merah Putih sudah lebih baik dibandingkan 3 tahun terakhir. Rela lewatkan Piala AFF demi klub Premier League, Elkan Bagot malah cedera jelang hadapi Leicester. Elkan Bagot saat ini memilih bertahan di Gillingham di mana sedang berlangsung jadwal padat League 2, Carabao Cup, dan Piala FA. Sayangnya Elkan Bagot terancam tak bisa bermain dalam laga terpenting di Piala FA akibat cedera saat
pemanasan. Cedera tersebut didapat Elkan saat pemanasan menjelang League 2 antara Gillingham FC melawan Stevenage pada Senin kemarin. Ken Online melaporkan bek berusia 20 tahun itu menahan cedera ankle selama beberapa pekan yang rasa sakitnya memuncak tadi malam. Pelatih Neil Harris akhirnya pun memutuskan Elkan Bagot cuma ditaruh di bangku cadangan tanpa dimainkan. Dia punya cedera ankle yang diderita sejak beberapa pekan dan semakin parah saat melawan Sutton pada Jumat. Dia berlatih pada Minggu dan dimasukkan dalam grup untuk melawan Stevenage, tapi menarik diri saat pemanasan dan memutuskan sendiri tidak bermain, ujar Neil Harris pada 2 Januari. Sementara itu, cedera tersebut membatasi Elkan untuk tampil di bawah standar, terlihat dari gol bunuh diri yang dicetak saat melawan ke Sutton. Padahal alasan Elkan untuk melewatkan Piala AFF adalah demi mendapatkan menit main sebanyak mungkin di kompetisi sengit Inggris. Jika tidak ada pemulihan hingga Sabtu 7 Januari, Elkan akan melewatkan kesempatan emas berjumpa klub Premier League Leicester City. Laga itu merupakan pertandingan babak ketiga Piala FA dan akan menjadi laga ketiga bagi Gillingham FC melawan klub Premier League setelah Brentford dan Wolverhampton. Elkan seharusnya berjumpa striker kelas dunia di laga itu seperti Jamie Vardy, James Maddison, Harvey Barnes hingga Kelechi Iheanacho. Pertandingan berkualitas semacam laga melawan Leicester itulah yang membuat Elkan Bagot menolak membela timnas Indonesia di Piala AFF. Namun melihat kondisinya, secara tidak langsung Elkan Bagot pun terancam gagal mewujudkan alasannya rela menepis panggilan timnas Indonesia yang membuatnya melewatkan Piala AFF kali ini. Elkan menyadari laga melawan Leicester sangatlah penting sehingga memutuskan tak bermain pada laga semalam. Jika sudah begitu, publik Indonesia hanya bisa berharap yang terbaik pada Elkan Bagot, yakni agar ia menularkan ilmu dari Inggris kepada tim merah putih.